Ya, Shalom Alaihim Besim Hamasya. Selamat berjumpa kembali dengan channel GR. Pada siang hari ini saya ingin membagikan tentang keesaan Allah. Ya, banyak sekali orang-orang gagal paham tentang keesaan Allah. Ya, kita pada saat ini kita buka dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi orang Kristen kenapa memanggil Allah itu Bapa, ya, bukan berarti tentang masalah dia laki-laki atau perempuan. Ini bukan masalah gender, ini bukan masalah jenis kelamin. Ya, dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, yang untuk kita berasal daripada segala sesuatu, mempunyai kekuasaan. Ya, Allah dipanggil Bapa karena mempunyai otoritas. Satu contoh, ya, seperti manusia, ya, orang tua kita dipanggil Bapa karena dia punya otoritas di keluarga, punya aturan di keluarga. Itu kenapa disebut dengan Bapa. Jadi bukan masalah jenis kelaminnya, tetapi mempunyai suatu otoritas. Begitu juga Allah. Allah dipanggil Bapa karena dia yang memiliki maha kuasa, mempunyai otoritas, disebut juga dengan Bapa, yang berasal daripadanya segala sesuatu, yang berasal daripadanya segala sesuatu yang ada, ya, yang hidup, ya, dan ya, satu Tuhan saja. Siapa namanya? Yesus Kristus. Oleh karenanya segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Ya. Kenapa dikatakan Ia mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus? Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, Firman telah menjadi manusia, ya, Firman mengambil daging, ya. Dari situlah nama Yesus Kristus itu muncul, ya. Firman mengambil daging menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Sebelumnya Ia adalah Firman. Itu sebabnya Yesus katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, siapa Dia? Sang Firman itu sendiri. Sebelum Firman itu mengambil daging, ya, sebelum Firman itu mengambil daging, dan rohnya disebut juga dengan Roh Kudus di dalam Firman itu tersebut, ya. Kita lihat apakah benar Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Kita lihat Kejadian pasal 2, Kejadian pasal pertama, Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama sampai selanjutnya. Kita bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, dan langit gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Di ayat pertama ada Allah, dan ayat kedua ada roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Siapa menciptakan terang? Firman, ya. Dan ayat yang selanjutnya, ayat ke-6, berfirmanlah Allah, dan selanjutnya ayat 9, berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Kenapa dikatakan Allah menciptakan terang? Inilah yang disebut dengan ketertunggalan Allah, keesaan Allah. Jadi yang menciptakan isi bumi adalah Firman Allah, yang memberi kehidupan adalah Roh Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya, itu sebabnya di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Dan di ayat Yohanes juga mengatakan, ditekankan, Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Sang Firman itu sendiri, yang namanya Theophany, ya, yaitu Sang Firman yang berwujud manusia, ya, yaitu Kristus, Sang Theophany itu sendiri. Itu sebabnya disebut
dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14, barulah firman menjadi daging. Sebelum itu firman masih berbentuk perkataan Allah. Nah, firman itu ada di dalam Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. En archi en hologos kayak hologos en frontosteon. Dikatakan firman telah ada dari mulanya, dan firman ada di dalam Allah. Dia ada di dalam Allah dan keluar dari Allah. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, perhatikan. Tidak pernah seorang pun yang melihat Allah. Berarti tidak. Musa, siapa yang melihat Musa? Bukan Allah. Karena dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Abraham juga begitu. Yang dilihat apa? Anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Kenapa disebut anak tunggal? Ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apa yang keluar datang dari Allah? Yaitu Sang Firman. Firman itu keluar masuk dari Allah. Nah, pada saat firman keluar dari Allah, sebelumnya firman ada di mana? Di dalam Allah. Dikandung dalam pemikiran Allah. Dikandung dalam Allah. Lalu dikeluarkan. Ya. Apa yang menurut manusia yang dikandung lalu dikeluarkan, itu disebut dengan anak. Ya, dikandung dengan dikeluarkan. Jadi pada saat firman Tuhan, firman Allah dikandung dalam pemikiran Allah, lalu dikeluarkan, itu disebut anak. Karena firman Allah adalah satu, dan Allahnya satu, itu disebut dengan tunggal. Itu sebabnya firman Allah disebut dengan anak tunggal. Jadi perkataan anak tunggal adalah simbolik dari firman Allah yang keluar dari Allah. Jadi bukan berarti masuk ke rahim Maria lalu disebut dengan anak. Tidak. Pada saat firman itu keluar disebut dengan anak. Itulah anak tunggal. Ya, firman Allah simbolik daripada anak tunggal. Karena firman Allah itu hidup, dan Allah itu hidup, ya, disebut itu dengan kekal. Itu sebabnya, ya, dan disebut juga dengan hipostasis atau pribadi-pribadi Allah. Hipostasis adalah realita konkret hidup. Artinya apa? Firman yang keluar dari Allah adalah kekal karena Allahnya kekal dan hidup. Roh Kudus adalah nafas Allah karena kekal, disebut dengan hipostasis. Ya, kita lihat bahwa Roh Kudus adalah nafas Allah. Ayub pasal 33. Ayub pasal yang ke-33. Ayub pasal ke-33 ayat yang ke-4. Roh Allah telah membuat aku hidup, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, dikatakan Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang tadi, nafas adalah Roh Allah. Itulah energi daripada Roh Kudus yang membuat setiap makhluk itu hidup. Jadi Allah, ya, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Roh Allah, nafas Allah atau Roh Kudus membuat makhluk hidup, dan firman Allah yang menciptakan seisi bumi ini. Ya, jadi di situ ada 3 hipostasis, ya, tetapi satu hakikat. Hakikatnya adalah ilahi, esensinya ilahi. Kenapa? Karena nafas dan kalimat Allah keluar dari Allah dan jadi satu dari Allah. Itulah disebut dengan
hakikat atau hipostasisnya Allah. Dan firman itu mengambil daging, Yohanes 1 ayat 14. Sehingga ya daging itu hidup, ya, diam di antara kita semua. Jadi kata Esa di sini merujuk kepada adalah Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi, nafas Allah yang memberi hidup, ya, di muka bumi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Di sini sudah ada keesaan Allah, ketertunggalan Allah di dalamnya. Jadi kata mengeluarkan atau melahirkan, ya, yang sebelumnya firman itu ada di dalam Allah, dikandung dalam pemikiran Allah, lalu dikeluarkan dan mengambil daging dan menjadi manusia yang namanya Yesus, ya, itulah yang disebut dengan hipostasisnya Allah, mengeluarkan. Bukan berarti firman Allah sebelum dikandung masuk dalam kandungan manusia Maria, ya, waktu keluar dari perkataan Allah sudah disebut dengan anak tunggal, ya. Inilah tentang Allah, keesaan Allah di dalam sudut pandang kekristenan. Jadi ya banyak orang-orang mengotak-atik tentang keesaan Allah, padahal mereka tidak memahami tentang ajaran kekristenan itu sendiri, ya. Terima kasih untuk semuanya. Jika saudara juga diberkati, dapat bagikan video ini ke teman-teman saudara yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.